Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan SMK Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjelaskan arah pengembangan SMK Nusa Tenggara Barat ke depan. Arah kebijakannya dikenal dengan istilah SMK Gemilang Karya dengan 11 strategi yang ada di dalamnya, dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan. Tujuan pertama adalah siswa lulusan SMK harus terampil, siswa lulusan SMK harus kompeten. Kemudian tujuan yang kedua, siswa SMK harus terserap. Nah, terserapnya itu ada tiga. Yang pertama itu dia harus terserap bekerja, terserap melanjutkan studi, dan terserap berwirausaha. Kondisi SMK kita saat ini di Nusa Tenggara Barat, kita memiliki 99 SMK negeri dan 235 SMK swasta. Dengan total jumlah lulusan per tahunnya 35.000 orang. Nah, 35.000 orang itu jika tidak didapatkan dengan seksama mau kemana dia 35.000 orang itu, maka kita akan gagal mengelola pendidikan kejuruan. Gagal dalam menata anak-anak supaya bisa dia bekerja, supaya dia bisa menjadi pengusaha. Maka kami di bidang SMK menerapkan 11 strategi SMK Gemilang Karya. Apa itu? Yang pertama itu SMK kita harus sukses dengan refocusing SMK. Mengapa kita refocusing core SMK itu? Hanya tujuannya untuk memudahkan tata kelola. Tata kelola yang baik itu adalah efektif dan efisien. Tidak mungkin satu sekolah itu melakukan kegiatan pengelolaan pendidikan beraneka ragam jurusan, beraneka ragam jurusan yang tidak ada kaitannya sama sekali. Oleh karena itu, SMK harus dikembalikan ke marwahnya yang semula. Contohnya seperti apa? Misalnya SMK Core Teknologi Rekayasa dan Manufaktur, atau dulu dikenal dengan istilah STM, itu harus dikembalikan mengelola bidang itu. Tidak boleh SMK Core Teknologi Rekayasa dan Manufaktur ada jurusan pertanian di dalamnya. Demikian pula dengan SMK Pertanian, tidak boleh dia mengelola jurusan pertambangan, jurusan listrik, jurusan komputer di dalamnya. Itu akan menyulitkan tata kelola. Maka dengan program refocusing SMK kemarin yang kita lakukan itu adalah harus kita kembalikan ke marwah sebenarnya, agar apapun program itu dia akan efektif dalam pelaksanaannya. Kalau masih dan multicore, apapun program itu kita akan kesulitan untuk tata kelola program itu. Maka sukses refocusing adalah tujuan kita yang pertama dari SMK Nusa Tenggara Barat. Yang kedua itu, SMK itu harus segera menjadi BLUD gitu. Mengapa pilihannya BLUD? Karena dengan BLUD kita memudahkan tata kelola SMK itu sendiri gitu. Industri bisa bersinergi dengan SMK dengan mudah, perjanjian kerjasama bisa dilakukan dengan mudah, kemudian hasil praktik anak-anak itu bisa dikolaborasikan. Bayangkan saja kalau misalnya praktik menghasilkan produk, misalnya jajan, roti, kemudian dia akan terbuang sia-sia jika tidak dimitrakan dengan industri. Nah, ruang memitrakan itu SMK harus menjadi BLUD. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis produk. Pembelajaran berbasis produk itu kita kemas dalam sistem pembelajaran yang disebut dengan Teaching Factory. Teaching Factory itu adalah akibat dari aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah itu, maka akan melahirkan produk dan jasa. Produk dan jasa yang lahir itu harus bisa bernilai industri, harus bisa dijual, harus bisa diterima oleh masyarakat. Itu indikator suksesnya sebuah praktik di sekolah. SMK jurusan permesinan misalnya, mereka memotong-motong besi, kemudian dibuat besi itu tidak boleh menjadi barang rongsokan, harus menjadi barang yang mampu diterima oleh pasar. Nah, kegiatan pembelajaran yang tadi, yang menghasilkan produk tadi, ketika dia diterima oleh pasar, sesuai dengan pasar, berarti dia sukses di dalam pembelajaran itu, sukses dalam materi itu. Nah, kalau ada siswa yang hasil kegiatan belajarnya itu tidak bisa diterima dia oleh industri, berarti dia tidak lulus di kompetensi itu. Itulah sebabnya maka standar penilaian dari hasil praktik siswa itu harus bisa diterima oleh industri. Itu disebut pembelajaran berbasis Teaching Factory. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Itu kita kemas dengan istilah kelas wirausaha. Kelas wirausaha itu adalah bukan classing, bukan dilakukan
tersusun seperti kelas industri. Kelas wirausaha itu adalah kumpulan dari beberapa siswa, baik itu lintas jurusan mesin, jurusan elektronika misalnya, sama jurusan teknik pengelasan, berkolaborasi menjadi satu untuk membuat sepeda listrik. Nah, sepeda listrik yang dibuat itu hasil kolaborasi dari berbagai macam jurusan itu. Nah, yang dilakukan di luar jam sekolah itu disebut kelas wirausaha. Nah, ketika dia melakukan praktik itu di luar jam sekolah itu, produk pertama misalnya kurang bagus, dapat order lagi, dikerjakan lagi oleh mereka kelompok kelas wirausaha ini, misalnya 4 atau 5 orang, dapat lagi order berikutnya, dia kerjakan lagi. Nah, pengulangan tadi, kelas dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, pengulangan dia melakukan pekerjaan berdasarkan order tadi itu sampai dia tamat itu dia sudah sangat kompeten, dia sudah mahir dengan produknya itu. Tamat dia sudah bisa menjadikan produk yang tadi itu menjadi produk yang siap dia usahakan, menjadi produk yang siap menjadi produk bisnis mereka. Itu disebut kelas wirausaha atau kelas startup. Kemudian berikutnya itu adalah link and match. Link and match yang ditekankan di dalam SMK Gemilang Karya itu adalah perjanjian kerjasama. Industri bekerjasama dengan SMK. Itu jelas ukurannya. Melakukan apa kerjasama itu, kapan dilaksanakan, bagaimana caranya, itu tercantum di dalam perjanjian kerjasama itu. Bukan lagi nota kesepahaman yang tolak ukurnya itu tidak jelas. Dia harus berbentuk perjanjian kerjasama. Misalnya ketika industri itu melakukan rekrutmen tenaga kerja, maka dia memprioritaskan dari SMK mitranya itu. Kemudian ketika industri itu membutuhkan bantuan tenaga ketika ada overload produksi misalnya, dia harus melibatkan SMK yang menjadi mitranya itu. Nah, ketika SMK membutuhkan guru tamu misalnya dari industri itu yang memprioritaskan untuk dia mengajar di sekolah itu. Itu yang disebut dengan link and match kita gitu. Berikutnya itu adalah industri itu lebih dulu maju sebenarnya. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang itu, mereka cepat beradaptasi. Karena cepatnya mereka beradaptasi, harus kita imbangi dengan cepatnya kita di dunia pendidikan itu dalam mengajarkan kepada anak-anak kita. Supaya dia itu imbang, maka guru itu harus magang di industri. Baik itu 1 minggu, 1 bulan, atau bulan, tergantung dari konteksnya gitu. Nah, program magang guru menjadi program kegiatan yang wajib yang kita laksanakan, dilakukan oleh sekolah-sekolah SMK kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ketujuh yang disebut guru tamu, tadi sudah saya sampaikan bahwa guru tamu kita itu berasal dari industri, dari praktisi, dari pengusaha-pengusaha, kemudian dari siapa misalnya dari para ahli gitu. Datang ke sekolah untuk mengajar apa saja, mengajar kompetensi tertentu dari ahlinya, mengajar kompetensi tertentu dari pakarnya, mengajar kompetensi tertentu dari pengalaman mereka gitu. Nah, sekolah itu dia harus sering mengundang guru tamu untuk mengajar di sekolah, karena guru tamu itu memiliki pengalaman, memiliki banyak keilmuan yang bisa dibagi ke sekolah, bisa dibagi ke anak-anak, sehingga datangnya guru tamu itu adalah sangat penting dan menjadi strategi kita untuk membuat anak itu terampil dan memiliki pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Nah, kemudian kita harus memiliki yang namanya bursa kerja internal. Nah, karena siswa kita itu harus mampu kita distribusikan, baik itu dia bekerja atau dia melanjutkan studi atau dia berwirausaha, segala bentuk peluang-peluang itu harus mampu ditangkap oleh bursa kerja internal kita. Ada papan pengumuman di SMK kita tentang lowongan kerja. Ada papan pengumuman di SMK kita tentang lowongan-lowongan kemitraan, tadi kelas wirausaha tadi gitu. Ada papan pengumuman kita tentang peluang-peluang. Nah, semua tadi dikelola oleh unit tersendiri di dalam sekolah itu yang disebut dengan bursa kerja internal. Dia bisa bersinergi dengan bursa kerja yang ada di Disnaker, kemudian bursa kerja yang ada di yang lain, misalnya ada Job Fair dan lain sebagainya.
Nah, itu tugas kita dalam rangka membantu lulusan SMK agar bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian berikutnya itu ada beberapa industri yang membutuhkan siswa atau calon pekerjanya itu bersertifikat. Nah, tidak mungkin kita biarkan lulusan SMK ini mencari sertifikat sendiri-sendiri yang berbiaya mahal, kemudian kesana kemari tidak jelas. Maka di dalam sekolah itu harus kita mampu fasilitasi. SMK harus memiliki lembaga sertifikasi profesi internal. Bentuknya macam-macam. Ada LSPP 1, kemudian lembaga sertifikasi kalau di kemaritiman itu ada Afrupel. Itu harus hadir di sekolah. Nah, bentuk penghadiran mereka itu untuk dia hadir lembaga sertifikasi itu harus memiliki syarat-syarat yang ketat juga. Misalnya ada guru yang harus memiliki sertifikat asesor, kemudian sertifikat-sertifikat yang lainnya. Nah, itu menggambarkan kalau SMK itu memiliki lembaga sertifikasi itu udah kualitasnya sudah baik gitu. Nah, ketika dia punya LSP, kita juga punya lembaga sertifikasi penjaminan mutu internal. Kalau dulu disebut ISO 9001/2008 misalnya. Sekarang itu SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal silahkan dibangun di sekolah. Ada unit BKK, ada unit LSP P1, ada unit SPS, PMI gitu. Itu merupakan perangkat-perangkat yang bisa digerakkan untuk menghasilkan siswa yang terampil dan terserap tadi. Berikutnya itu adalah ada sesuatu yang mulai luntur di siswa lulusan SMK saat ini, itu adalah karakter. Nah, oleh karena itu karakter kerja, karakter disiplin, karakter budaya industri itu harus kita mulai biasakan, dikemas dalam bentuk sabtu budaya atau budaya kerja SMK itu. Misalnya membiasakan diri membersihkan bengkel sebelum bekerja, membersihkan bengkel atau tempat praktik setelah bekerja, kemudian dalam rentang waktu harus maintenance and repair peralatan, kemudian ruang-ruangan itu harus bersih, itu mencerminkan adanya keselamatan kerja dan lain sebagainya. Itu harus dibudayakan di anak-anak kita. Dari sisi pakaiannya dia rapi, kemudian pakai sepatu kerja, pakai kacamata dalam dia bekerja, kemudian beberapa aktivitas-aktivitas yang mampu membiasakan budaya kerja itu. Terakhir dari 11 strategi SMK Gemilang Karya itu adalah seluruh insan sekolah, baik itu orang di kejuruan, gurunya, siswanya, maupun guru-guru adaptif normatif itu harus dia mengenal industrinya. Untuk mengenal itu dia harus kunjungan industri atau disebut wisata belajar. Nah, wisata belajar silahkan. Guru bahasa Inggris, dia bisa melihat tentang perputaran mesin, sehingga pada saat dia mengajar itu dia ada contoh-contoh yang bisa diaplikasikan dengan apa yang dilihat. Seluruhnya, guru matematika, guru fisika, guru adaptif normatif juga jangan tinggal diam. Dia harus mengenal konteks jurusan yang dia ajar. Dia harus mengenal kemana anak-anak ini nanti dia akan bekerja, sehingga dalam pembekalan anak di materi tertentu itu, di materinya dia bisa menyesuaikan diri, memberikan contoh-contoh pembelajaran sesuai dengan apa yang ditemui nanti pada saat dia bekerja atau setelah dia lulus itu. Nah, keseluruhan dari tadi itu 11 strategi SMK Gemilang Karya itu harus dilakukan di dalam sekolah. Karena kami bidang SMK, kemudian bidang GTK, kemudian instruksi dari Bapak Kepala Dinas akan melakukan evaluasi setiap bulan. Sejauh mana kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah dan jajarannya. Bagaimana bentuk evaluasinya? Evaluasinya itu kami minta bukti pelaksanaan. Ada bukti berupa foto kegiatan, kemudian ada notulensi, ada daftar hadir, kemudian ada surat undangan, kemudian ada surat tugas dan berbagai bukti-bukti administrasi lainnya bahwa 11 strategi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana dengan sekolah yang kecil yang pembiayaannya tidak mampu untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tadi gitu? Minimal pernah dilaksanakan. Sekolah kecil melaksanakan beberapa kali, 1, 2, 3 kali tidak masalah. Sekolah menengah yang jumlah muridnya 500 sampai 1000 bisa melaksanakan dia sampai 10 kali misalnya dari beberapa kegiatan itu. Nah, sekolah besar siswanya 1000 ke atas tentunya
karena siswanya banyak, dia harus bisa melaksanakan kegiatan itu supaya merata, berarti berkali-kali dia dilaksanakan. Nah, itu yang akan kami evaluasi untuk selanjutnya menjadi fokus kita bersama, bahwa inilah perjuangan kita untuk memperjuangkan anak-anak kita, SMK kita, untuk mampu kompeten, kemudian terserap dan terserap bekerja, terserap melanjutkan, terserap berwirausaha. Nah, kondisi tadi terserap itu diharapkan sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang industrialisasi. Nah, lulusan SMK itu harus mampu mengambil peran dalam industrialisasi itu sendiri. Dia harus mampu menopang pertumbuhan industri kecil dengan teknologi dan kemampuannya. Kemudian ada industri-industri yang membutuhkan skill yang baik, itu sudah mampu diserap. Tidak boleh kita dengan program industrialisasi itu justru SMK menjadi pengangguran dan menjadi penonton di daerah sendiri. Oleh karena itu, sejak dini sekarang kita siapkan lulusan SMK kita itu supaya mampu menyerap peluang yang ada. Kita akan punya smelter, kemudian kita punya Mandalika. Di situ berbagai jenis pekerjaan sudah siap menunggu. Kemudian kita punya program industrialisasi dengan olahannya berbagai macam produk unggulan kita yang banyak diolah. Itu membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit, membutuhkan sumber daya manusia yang hebat-hebat. Oleh karena itu, SMK kita harus segera mempersiapkan diri untuk menuju yang tadi itu. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, mari kita bahu-membahu bekerja keras untuk mewujudkan siswa terampil dan terserap tadi, karena hanya itulah cara kita untuk sebagai indikator, itulah cara kita, itulah bacaan masyarakat bahwa SMK itu sukses. Suksesnya apa? Sukses anak kita itu bekerja, sukses berwirausaha, dan sukses melanjutkan. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.